بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina rasulina habibina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahla. Allahumma naqqi qulubana 'anir riya'i was-sum'ati wal-'ujubi wal-kibri wal-hiqdi. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa na'udzubika fima la na'lamuhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Takmir Masjid Nur Rahim beserta jajarannya, yang kami hormati seluruh hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, sholihin, sholihat, yang semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dibukakan pintu-pintu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan banyak nikmat kepada kita semuanya, memberikan kenikmatan yang agung. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu majlis yang semoga majlis ini Allah Subhanahu wa ta'ala ridho dan mencurahkan keberkahannya kepada kita semuanya. Dan tentu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus selalu kita upayakan ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Kita tidak boleh lepas lisannya, lelah lisannya, keluh lisannya untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seminimalnya kita mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Karena Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama itu mengatakan bahwa jika seseorang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan dua hal. Jika seseorang itu senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia nanti akan mendapatkan dua hal. Yang pertama adalah qayyidun lil mawjud. Ternyata berkah daripada syukur yang pertama, kata para ulama, qayyidun lil mawjud. Apa Ustaz artinya qayyidun lil mawjud? Qayyid itu pengikat, lil mawjud untuk nikmat-nikmat yang sudah ada. Jadi kalau orang senantiasa bersyukur, nikmat-nikmat yang sudah ada di tangannya itu Allah akan bantu jaga. Kalau kemudian hari ini kita diberikan nikmat sehat oleh Allah, diberikan nikmat memiliki rumah, memiliki kendaraan, memiliki harta tabungan dan lain sebagainya, supaya nikmat itu tidak hilang dari tangan kita, maka yang kita lakukan adalah hendaknya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang pertama yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah syukur itu qayyidun lil mawjud, sebagai pengikat. Pengikat apa? Terhadap nikmat-nikmat yang sudah ada.
Ini yang pertama. Adapun yang kedua, kata para ulama, sayyidun lil mafqud. Apa? Sayyidun lil mafqud. Apa artinya itu Ustaz? Sayyidun lil mafqud. Sayyid itu memburu, mendatangkan. Lil mafqud, nikmat-nikmat yang belum ada. Nikmat-nikmat yang belum ada di tangan. Maka keuntungan atau fadilah yang kedua yang diberikan oleh Allah bagi orang yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah tadi sayyidun lil mafqud, akan mendatangkan nikmat-nikmat yang belum datang, nikmat-nikmat yang belum ada, nikmat-nikmat yang belum ada di tangan. Kalau kemudian kita berharap kepada Allah, ya Allah, kapan Engkau berikan kesempatan untukku untuk umrah atau haji, atau ya Allah, dia berangan-angan supaya memiliki apa yang kemudian dia inginkan, maka yang bisa kita lakukan adalah apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tadi syukur itu memiliki dua hal, qayyidun lil mawjud, sama yang kedua apa? Sayyidun lil mafqud. Qayyid itu mengikat nikmat yang sudah ada, sayyid apa tadi? Mendatangkan nikmat yang belum ada. Maka para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa terus menjadi hamba yang senantiasa meringankan lisan untuk memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Para hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama mengkaji fikih ibadah, khususnya bab tentang sholat. Di pertemuan bulan lalu kita sudah membahas tentang syarat-syarat wajibnya sholat. Jadi sebelum kita sholat itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, syarat-syarat yang harus kita ketahui. Dan syarat-syarat ini ternyata terbagi menjadi dua. Apa? Yang pertama adalah syarat wajib, yang kedua adalah apa? Syarat sah. Jadi yang pertama syarat wajib, yang kedua syarat apa? Syarat sah. Apa perbedaannya Ustadz? Perbedaannya adalah kalau syarat wajib ini sudah terpenuhi syarat-syaratnya, maka dia diwajibkan untuk mendirikan sholat. Kalau dia meninggalkan sholat padahal sudah terpenuhi syarat-syaratnya, maka dia berdosa. Ini syarat wajib. Adapun syarat sah, yaitu adalah orang-orang yang harus memenuhi syarat ini supaya apa? Sholatnya menjadi apa? Sah. Kalau tidak terpenuhi syarat-syarat sah ini, maka sholatnya tidak sah. Nah, kemarin kita sudah belajar syarat wajib. Apa syarat wajib itu? Ada berapa kemarin? Loh, kok diam saja? Lupa atau gimana? Syarat wajib sholat ada 4 kemarin ya. Yang pertama apa? Islam. Jadi kalau kemudian dia seorang muslim, maka syarat yang pertama sudah terpenuhi. Yang kedua apa kemarin? Balik. Dia sudah mimpi basah atau kemudian haid. Terus kemudian yang ketiga apa? Berakal, akil. Yang ketiga apa? Berakal atau akil. Terus yang keempat apa? Suci dari haid dan nifas. Nah, kalau ada orang dia muslim, dia balik, dia berakal, tidak gila, maka ya, terus kemudian yang terakhir apa? Dia tidak haid, maka kalau dia terpenuhi 4 syarat ini, dia diwajibkan untuk mendirikan apa? Sholat. Salah satunya hilang, maka dia tidak boleh mendirikan sholat atau belum wajib untuk mendirikan apa? Sholat. Contoh, ada wanita yang haid atau nifas, dia hukumnya haram untuk mendirikan sholat. Atau kemudian apa? Dia tidak berakal, mohon maaf, gila. Nah, orang gila itu dia tidak terbebani dengan kewajiban apa? Sholat. Atau kemudian belum balik, dia masih kecil, masih umur 5 tahun, masih umur 6 tahun, dia belum terbebani kewajiban sholat.
Tapi kalau kemudian disuruh untuk sholat tidak apa-apa, tapi belum terbebani kewajiban apa? Sholat. Kemudian yang syarat pertama tadi apa? Islam. Jadi kalau dia mohon maaf kafir, maka dia tidak diwajibkan untuk sholat. Itu syarat wajib. Nah, kita masuk ke syarat sah. Syarat sah ini penting. Syarat sah itu sesuatu yang harus kita upayakan sebelum kita masuk sholat atau sebelum kita melaksanakan sholat. Saya bacakan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun fi syurutis shalah. Pembahasan tentang syarat-syarat sahnya sholat. Syurutus sholati thamaniyatun. Syarat-syarat sahnya sholat itu ada 8. Ada berapa? Ada 8. Yang pertama adalah thaharatul hadatsaini. Suci dari 2 hadas. Hadas apa? 2 hadas ini? Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil disucikan pakai apa? Pakai apa? Wudu. Kalau hadas besar disucikan pakai apa? Mandi besar, gitu ya. Jadi yang pertama adalah kita tubuhnya itu harus suci dari 2 hadas. Hadas apa? Hadas kecil dan juga hadas besar. Ustadz, gambarannya gimana Ustadz supaya paham yang hadas kecil? Contoh, kita setelah kentut, setelah BAK, BAB dan lain sebagainya, maka ini hadas kecil atau hadas besar? Hadas kecil. Disucikan dengan apa? Berwudu. Ambil air wudu, baru setelah itu sholat. Terus kalau kemudian hadas besar, contoh hadas besar apa? Dia setelah berhubungan suami istri atau setelah mimpi basah, maka dia tidak boleh langsung wudu langsung sholat, nggak boleh, karena dia kondisinya sedang hadas apa? Hadas besar. Maka apa yang harus dilakukan? Dia harus mandi junub. Setelah mandi junub dia berwudu, baru kemudian mendirikan sholat. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, wa taharatu 'anin najasati fi thawbi wal badani wal makani. Syarat yang kedua adalah dia harus suci, terbebas dari benda-benda najis pada apa? Yang pertama pakaian. Pakaiannya harus suci, terbebas dari benda najis. Yang kedua, badannya harus terbebas dari benda najis. Yang ketiga adalah makan, tempat untuk dia sholat. Jadi syarat sah sholat yang kedua adalah apa tadi? Yang pertama tadi apa? Suci dari 2 hadas. Yang kedua apa tadi? Suci dari benda-benda najis yang ada pada baju pakaian atau apa? Badan atau apa? Tempat sholat. Baik, kita akan sedikit rincikan di sini. Suci dari najis pada pakaian, ya, pada apa? Pakaian. Jadi pakaian yang kita kenakan itu harus suci dari najis. Termasuk juga benda-benda yang kita bawa. Contoh HP yang biasanya kita kantongi, ini juga harus suci dari benda najis. Dia nggak kena najis. Kalau seandainya HP ini habis kena kencing kena kencing anak, ya kan, putra atau putri, maka ini tidak boleh ditaruh di kantong, digunakan untuk sholat sebelum dia dibersihkan. Paham nggih? Terus Ustadz, biasanya itu kami anak kecil Ustadz, umurnya baru 1 tahun atau 2 tahun yang masih pakai pampers. Ini hukumnya bagaimana? Begini, kalau si anak tersebut pakai pampers dan kita sudah tahu bahwa si anak tersebut sudah pipis atau pup, maka tidak boleh digendong kecuali dalam kondisi darurat. Dari awal sudah digendong, maka tidak boleh. Nah terus gimana Ustadz? Gini, sebelum melaksanakan sholat,
kita pastikan dulu pampersnya diganti yang baru, yang belum terkena najis, belum kena pipis atau belum kena BAB. Kita ganti yang baru, setelah itu diajak ke masjid untuk sholat. Kok nanti kemudian setelah di tengah-tengah sholat kita harus menggendongnya? Tidak apa-apa itu digendong. Kita meyakini pampers yang dia pakai itu belum terkena apa? Najis. Meskipun nanti pada hakikatnya dia sudah pipis lagi, maka itu tidak masalah. Paham ya? Jadi yang harus dipastikan tidak ada najis tadi yang di mana tadi? Di pakaian, di badan, terus kemudian di tempat sholat. Termasuk juga barang-barang atau benda-benda yang kita bawa ketika sholat. Itu harus suci juga. Baik. Sekarang gini Pak, kasusnya saya pengen tanya, kotoran cicak itu najis enggak? Kotoran cicak najis atau enggak? Najis. Kotoran cicak itu najis. Kalau seandainya ada orang nggak tahu, dia nginjak tai cicak, terus kemudian dia sholat. Pas sholat sudah selesai, makmum di belakangnya ngasih tahu, Mas, kakimu ada tai cicak. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia hanya perlu untuk membersihkan najisnya tok, atau dia harus membersihkan najisnya plus mengulang sholat? Mana? Ambil wudhu sholat lagi. Ambil wudhu sholat. Kenapa harus ngambil wudhu? Karena kena najis. Berarti wudhunya batal kena najis. Satu. Yang lainnya? Jadi ada panjenengan nginjak tai cicak, nggak tahu kondisinya, nggak tahu. Pas sudah selesai sholat, makmum di belakangnya ngelihat, duh itu kok hitam-hitam ada putih kecil. Berarti ini apa ini? Tai cicak. Dikasih tahu, Mas, kaki jenengan ada tai apa? Cicak. Tadi bapaknya menjawab, dia wudhu. Kenapa wudhu? Karena batal terkena najis. Terus setelah itu apa? Mengulang sholat. Ada gimana? Sudah? Oke. Yang pertama yang harus dia lakukan adalah tentu dia membersihkan najis ini. Setelah itu bagaimana Ustadz? Diulang sholatnya. Kenapa Ustadz diulang sholatnya? Karena dia sholat dalam kondisi membawa najis. Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab itu mengatakan bahwa kalau ada seseorang sholat, di badannya atau di pakaiannya itu terdapat najis, maka dia harus mengulang apa? Sholat. Ustadz, perlu nggak ngulang wudhu? Perlu nggak ngulang wudhu? Perlu nggak ngulang wudhu? Loh, gimana nih? Perlu nggak ngulang wudhu? Kenapa perlu? Karena kena najis tadi jadi batal. Mohon maaf, salah. Karena syarat sahnya sholat. Mohon maaf apa? Salah. Kenapa Ustadz? Karena wudhunya ndak batal. Wudhu itu tidak batal ketika kita kena najis, itu nggak batal. Ini yang salah dipahami. Makanya sebenarnya sebelum kita membahas tentang sholat ini, harusnya kita membahas tentang wudhu dulu. Apa sih yang menjadikan wudhu kita itu batal? Karena banyak di antara kita itu yang mungkin, mohon maaf dalam tanda kutip, salah di dalam memahami pembatal-pembatal wudhu. Ada yang memahami makan opor, makan apa? Opor, makan rawon itu membatalkan wudhu enggak? Makan itu enggak batalkan wudhu, Pak. Terus kena najis itu membatalkan wudhu enggak? Maka tadi saya ulang sekali lagi kan kasusnya tadi ya. Kalau ada orang dia sholat, di kakinya ada tai cicak, maka dia harus menyuci kakinya, mensucikan, terus setelah itu apa? Mengulang sholat. Landasannya apa? Perkataan Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab.
Terus kemudian apakah wudhunya harus diulangi? Jawabannya apa? Tidak. Kenapa? Karena wudhunya tidak batal dengan terkena najis. Paham ya? Gitu. Ini syarat sah yang kedua, yaitu apa? Kita harus memperhatikan badan, pakaian, dan tempat kita itu bersih dari benda najis. Oke, sekarang tempat yang kita gunakan untuk sholat, apakah seluruhnya harus tidak boleh ada benda najis, atau hanya tempat yang kita pakai untuk sholat saja? Gimana? Apakah seluruh wilayahnya harus suci, atau tempat untuk sholat saja? Hanya tempat untuk sholat saja. Kalau kemudian dia cukupnya itu hanya mungkin 50 cm, terus kemudian ke depannya itu 1 meter, maka cukup segitu saja, ya kan, untuk dia sholat saja. Itu yang tidak boleh ada najis. Adapun di samping-sampingnya kalau mungkin ada tai cicak dan lain sebagainya, itu enggak apa-apa. Paham ya? Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, syarat sah sholat yang ketiga adalah satrul aurah. Apa itu satrul aurah? Menutup aurat. Baik, syarat sah sholat yang ketiga adalah menutup aurat. Saya pengen tanya, auratnya laki-laki dari mana sampai mana? Dari pusar sampai lutut. Jadi kalau ada seandainya ada orang dia sholat hanya pakai sarung saja, sarungnya menutupi pusar sampai lutut, maka sholatnya apa? Sah. Sholatnya apa? Sah. Karena apa? Auratnya sudah tertutup. Paham ya? Terus kalau kemudian sholat pakai sarung tok, sah. Tapi beradab atau enggak? Kurang beradab. Makanya kita pakai pakaian baju yang bersih, yang rapi, yang wangi, pakai sarung yang bersih, wangi dan rapi, itu untuk apa? Menjaga adab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya yang wajib untuk ditutup itu hanya dari mana tadi? Pusar sampai lutut saja. Oke, yang laki-laki sudah selesai. Sekarang perempuan. Perempuan auratnya mana? Auratnya perempuan mana? Ibu-ibu, auratnya perempuan di mana aja? Seluruh badan kecuali apa? Muka dan telapak tangan. Jadi ibu-ibu ya, atau perempuan ketika sholat semuanya harus tertutup. Yang boleh terbuka hanya muka dan tangan saja. Ustadz, kalau auratnya terbuka ketika sholat, apa yang terjadi? Kalau seandainya ada orang sholat, terus kemudian auratnya terbuka, tidak ditutup, apa yang terjadi? Sholatnya tidak sah, batal. Sholatnya tidak sah, batal. Saya ulang sekali lagi. Syarat sah sholat yang ketiga apa tadi? Menutup aurat. Auratnya laki-laki sudah selesai, kelar. Sekarang auratnya apa? Perempuan. Auratnya perempuan itu seluruh badan kecuali apa? Wajah dan tangan. Maka kalau ada seseorang yang dia sholat kondisi auratnya tersingkap, terbuka, tidak ditutup, maka apa yang terjadi tadi? Sholatnya batal. Paham ya? Oke, sekarang saya pengen membedah sedikit kasus-kasus yang biasanya terjadi. Contoh, ada ibu-ibu kalau sholat terus kemudian sujud, itu kakinya terlihat telapaknya. Ada yang seperti ini, lihat. Ini sah atau enggak? Saya ulang sekali lagi. Ada ibu-ibu sholat, ketika sujud telapak kakinya kelihatan. Telapak kaki ini aurat atau bukan? Aurat. Harus ditutup enggak ketika sholat? Harus ditutup. Kalau terbuka tidak ditutup, maka bagaimana kondisi sholatnya? Batal, enggak sah. Karena kaki ini harus
tertutup. Semuanya harus tertutup kecuali apa tadi? Muka dan tangan. Jadi ibu-ibu mohon maaf sekali, mumpung masih ada kesempatan, sholatnya diperhatikan. Kalau mungkin mukenanya terlalu kecil, ya kan, mungkin bisa dikebawahkan sedikit supaya apa? Ketika sujud kakinya itu tertutup dengan muka. Nah, ini kasus yang pertama. Terus kemudian yang kedua, tadi kan semua badan harus tertutup kecuali apa tadi? Muka dan tangan. Saya pengen tanya, yang dinamakan muka itu mana? Yang dinamakan muka itu mana? Batasan muka itu mana? Gimana Bu tadi? Min mana bitis sya'ri, dari apa? Tempat tumbuhnya rambut, ila dzaqoni, sampai apa ini? Sampai dagu. Dari tempat tumbuhnya rambut sampai apa? Dagu. Ini panjangnya. Lebarnya dari telinga sampai telinga. Maka yang dinamakan wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut muter sampai ke telinga, terus kemudian ke dagu. Paham nggih? Oke. Sekarang saya pengen tanya, kulit yang di sini ini wajah atau bukan? Kulit yang di sini wajah atau bukan? Saya pengen tanya sekali lagi, kulit yang di sini wajah atau bukan? Ini bukan bagian dari wajah. Ini bukan bagian dari wajah. Sehingga kalau sholat itu kalau tidak ada kain di depannya, dimajukan sedikit mukenanya kayak ibu itu. Nah, pas di dagu gini, pas sholat itu mukenanya dimajuin gini sampai dagu. Kenapa? Karena ini itu bukan wajah. Harus ditutup enggak? Harus ditutup. Paham ya? Nah, nanti setelah sholat mau dimundurkan lagi nggak apa-apa. Tapi ya ketika sholat tadi mohon maaf, ketika sholat betul-betul harus dijaga, harus ditutup auratnya dengan baik, gitu nggih. Ini biasanya yang kemudian terjadi beberapa kesalahan. Ustadz, terus tadi kan tangan, punggung tangan bagaimana Ustadz? Punggung tangan boleh nggak terbuka? Boleh. Punggung tangan boleh terbuka. Jadi batasannya sampai pergelangan ke sana itu boleh terbuka. Paham ya? Oke, baik. Ini syarat sah yang ketiga, yaitu apa? Menutup aurat. Nanti di pembatal-pembatal sholat itu nanti ada salah satu pembatal sholat itu auratnya terbuka, tidak langsung ditutup, itu menjadikan sholatnya apa? Batal. Sekarang yang keberapa? Yang keempat. Apa yang keempat? Istiqbalul kiblah, menghadap ke arah kiblat. Sholat harus menghadap ke arah mana? Kiblat. Sekarang saya pengen tanya, kapan sholat itu boleh tidak menghadap ke kiblat? Apa? Tadi kan syarat yang keempat adalah sholatnya harus menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah, ke arah kiblat. Terus pertanyaannya, kapan diperbolehkan sholat tidak menghadap ke arah kiblat? Sholat apa? Dalam perjalanan ini sholat apa? Hah? Maksudnya gini, apakah sholat wajib atau sholat sunnah? Oh, baik. Saya pengen nyampaikan, ada 3 kondisi ya, yang seseorang itu boleh tidak menghadap ke kiblat ketika sholat. Yang pertama adalah sholat sunnah di atas kendaraan. Saya ulang sekali lagi, yang pertama adalah sholat sunnah di atas kendaraan. Sholat apa? Sunnah di atas kendaraan. Sholat sunnah di atas kendaraan itu boleh tidak menghadap ke arah kiblat. Lah Ustadz, kalau sholat wajib bagaimana? Kalau sholat wajib tidak boleh.
Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena penjenengan pernah dengar nggih Rasulullah sholat di atas apa? Onta ya, di atas onta. Itu para ulama sepakat itu adalah sholat sunnah, bukan sholat wajib. Sehingga sholat yang boleh tidak menghadap ke kiblat yang pertama itu adalah sholat sunnah di atas kendaraan. Lah Ustadz, kalau sholat wajib bagaimana? Kalau sholat wajib itu dia harus terpenuhi syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Di atas kendaraan, contoh di atas bis nih, bisa nggak terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya? Di antara rukun sholat itu kan berdiri, gitu, berdiri. Bisa nggak di bis itu sholat dengan berdiri? Nggak bisa. Maka nggak sah ketika sholat wajib di atas kendaraan. Tapi kalau sholat untuk menghormati waktu sholat itu boleh. Ini panjenengan ini enggak maklumatnya kesana kemari atau enggak? Sebentar. Tadi syarat yang keberapa tadi? Keempat apa tadi? Menghadap ke arah kiblat. Terus pertanyaannya, kapan seseorang itu boleh sholat tidak menghadap ke arah kiblat? Ada berapa? Ada 3. Ada 3 kondisi orang itu boleh tidak menghadap ke arah kiblat. Yang pertama apa tadi? Sholat sunnah di atas kendaraan. Sholat sunnah itu apa saja? Bisa sholat duha, bisa sholat tahajud, bisa sholat witir, apa saja yang dia itu sunnah. Bisa sholat hajat, bisa sholat taubat, bisa sholat apa aja, yang penting hukumnya apa? Sunnah. Itu di atas kendaraan, menghadap kemanapun boleh. Paham ya? Lah Ustadz, kalau sholat wajib bagaimana? Sholat wajib itu para ulama mengatakan tidak boleh di atas kendaraan. Kenapa? Karena Rasulullah ketika sholat di atas unta itu adalah sholatnya sholat apa? Sholat sunnah. Paham ya? Nah, terus kemudian kita menjelaskan lebih detail lagi. Sholat wajib di atas kendaraan itu boleh ketika syarat dan rukunnya terpenuhi. Contoh di atas kapal. Kapal itu kendaraan atau bukan? Kendaraan. Di kapal biasanya ada musola enggak? Ada musola. Kita kalau sholat di musola kapal itu bisa enggak terpenuhi syarat sama rukunnya? Bisa. Kita bisa berdiri sempurna, kita bisa rukuk dan lain sebagainya. Maka sholat di atas kendaraan seperti kapal itu hukumnya apa? Boleh. Tapi nek sholat di atas bis, ya, terus kemudian kita tidak bisa memenuhi syarat dan rukunnya. Di antara rukun sholat itu apa? Berdiri. Bisa enggak sholat berdiri di dalam bis? Tidak bisa. Maka para ulama mengatakan tidak boleh sholat di atas kendaraan bis, sholat wajib. Nah terus gimana Ustadz? Diniatkan nanti jamak. Contoh kita mau ke mana ini? Ke Jakarta. Biasanya bis dari sini ke Jakarta itu berangkatnya sore jam 3-an sebelum asar berangkat. Terus kemudian adzan asar itu pas kita sampai Boyolali contohnya. Nah ini nanti diniatkan, ya Allah saya niat sholat qodok, berarti sholat qodok. Jadi sholat asarnya ketika sudah sampai mungkin rest area, meskipun nanti itu waktunya sudah isya, boleh enggak? Boleh, karena sholatnya apa? Qodok. Paham ya? Saya ulang sekali lagi. Dari sini bisnya jam 2:30 contohnya. Biasanya rest areanya itu di mana Pak? Di Kendal kan biasanya? Di Kendal, di Sari Rasa atau apa itu kan? Di Kendal. Nah biasanya dari sini sore sampai Kendal itu ya sekitar isya lah. Berarti kan kita melewati berapa sholat? Asar, maghrib, isya. Nah ini sholatnya nanti ketika di rest area semua enggak apa-apa. Sholat asarnya di rest area 4 rakaat atau kemudian 2 rakaat enggak apa-apa, qashar.
Terus kemudian sholat maghrib bisa dikosor enggak bisa, harus di 3. Terus sholat isya itu nanti bisa dikosor menjadi 2. Jadi 2, 3, 2. Asar, maghrib sama isya gitu nggih. Nah, ini pembahasan tentang menghadap kiblat. Terus kemudian tadi kan yang boleh tidak menghadap ke arah kiblat kan sholat sunnah di atas kendaraan. Terus yang kedua adalah fi syiddatil khaufi, dalam kondisi yang sangat mencekam, dalam kondisi yang sangat menakutkan, itu boleh sholat tidak menghadap ke arah kiblat meskipun sholat wajib. Meskipun sholat wajib. Contoh ketika perang di Palestina itu ya. Terus kemudian dia sembunyi di satu ruangan yang sangat kecil atau digorong-gorong. Kalau dia keluar nanti dia akan tertembak sama tentara Israel. Maka pas digorong-gorong itu dia sholat menghadap kemanapun itu boleh, meskipun itu sholat wajib. Paham ya? Terus yang ketiga adalah ma'ul hiqabiha, kondisi-kondisi yang seperti kondisi mencekam. Contohnya apa? Ketika kita tidak mampu untuk menghadap ke arah kiblat. Contoh, kita naudzubillah ada orang sakit dirawat di bangsal, di ruangan. Biasanya ruangan rawat inap itu berapa pasien satu ruangan? Tergantung kelasnya ya. Ada yang 6 orang, ada yang 4 orang, ada yang sendiri juga ya. Contoh ini yang 4 orang atau 6 orang. Ternyata si kasur ini itu menghadapnya itu kemana? Ke arah selatan dan utara, tidak ke arah barat atau timur. Nah kayak gini, kalau digeser kasurnya kan tidak mungkin, maka dia boleh sholat menghadap kemanapun. Paham ya? Ketika sakit di bangsal tadi itu kasurnya nggak bisa digeser-geser, diowah-owah, maka dia sholat dalam kondisi menghadap kemanapun. Gitu nggak ya? Berarti kapan boleh sholat tidak menghadap ke arah kiblat? Ada berapa tadi? 3. Yang pertama apa? Sholat sunnah di atas kendaraan. Yang kedua apa? Dalam kondisi yang mencekam. Yang ketiga apa? Kondisi yang kita tidak bisa mengarah ke arah kiblat. Itu yang syarat sah yang keempat. Syarat sah yang kelima yaitu apa? Dukhulul waqti, masuknya waktu sholat. Ini saya rasa sudah difahami. Artinya bagaimana? Tidak boleh, tidak sah, belum adzan kok sudah mulai sholat. Dicicil dulu gitu loh maksudnya. Jadi belum adzan, dia mau safar nih, ya kan, mau pergi, mau ke Solo atau mau kemana, ketemu orang, ya kan, belum adzan tapi dicicil dulu. Dapat 2 rakaat, nanti mesti di rakaat ketiga sudah adzan nih. Sah nggak sholatnya? Nggak sah. Jadi harus adzan dulu. Sudah adzan, Allahu Akbar, baru mendirikan apa? Sholat. Gitu nggih? Itu yang kelima. Yang keenam, wa ilmu bi fardiyatiha, meyakini bahwa sholat itu wajib. Jadi sholat itu wajib, itu harus diyakini bahwasanya sholatnya wajib. Wa alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnah. Yang ketujuh adalah rukun-rukun sholat itu harus diyakini bahwa itu hukumnya wajib. Rukun sholat kemarin ada berapa? 17. Itu semuanya harus diyakini wajib. Tidak boleh kemudian kita meyakini salah satunya itu sebagai sunnah. Yang terakhir adalah yang ke-8, wa itstinabul mubtilat, menghindari pembatal-pembatal sholat. Apa contohnya pembatal sholat? Makan dengan sengaja, uklin bahasanya. Uklin itu apa? Potongan dari makanan itu namanya uklin. Baik, gini, sedang sholat, ya kan, dia habis makan, ada potongan makanan yang masih nempel di giginya atau di gusi bagian belakang atau bagaimana potongan ini, apa yang harus dia lakukan? Apakah dielek
Atau harus diambil terus kemudian dimasukkan di kantong dulu? Gimana Pak? Tilek boleh nggak tilek? Nggak boleh Pak, nggak boleh dimakan. Yang benar bagaimana? Ya sudah, yang penting panjenengan bisa nyaman, diambilkah, dimasukkan ke dalam kantong dulu. Yang penting nggak dibuang, gitu nggak boleh itu. Ya, karena nggak mengotori masjid itu nggak boleh. Jadi panjenengan ada sisa makanan di sini terus kemudian apa namanya kayak gitu, kayak gitu apa namanya? Dilepeh gitu, itu nggak boleh. Ya, mau di gimana pun nggak apa-apa, nggak masalah. Tadi yang penting tidak dimakan. Kalau dimakan nanti hukumnya apa? Batal. Gitu nggih. Nah, ini diantara syarat-syarat sahnya sholat. Syarat-syarat sah sholat itu yang harus terpenuhi sebelum mendirikan sholat. Adapun rukun itu adalah sesuatu yang harus terpenuhi ketika mendirikan sholat. Gitu nggih. Ini yang kemudian bisa kita sampaikan pada pertemuan yang barokah ini. Insya Allah mungkin kalau ada kesempatan nanti kita akan membahas tentang pembatal sholat. Barakallahu fikum. Itu yang nggih, monggo. Untuk sholat wajib dalam perjalanan panjang di atas pesawat sampai 10 jam setengah. Itu bagaimana untuk melaksanakan sholat wajibnya, karena panjang waktunya sampai 10 jam, 10 jam setengah. Misalnya dari Solo sampai Jeddah 10 setengah jam. Apa itu ditinggalkan semua sholat wajibnya, nanti setelah turun pesawat dikodok semua? Itu bagaimana? Baik. Ketika perjalanan panjang 10 jam seperti ini, bagaimana dengan sholat-sholatnya? Yang benar adalah diqodok semua ketika sudah sampai Jeddah. Diqodok semua ketika sudah sampai Jeddah. Itu pendapat. Jadi dia diqodok semuanya, terus kemudian sampai Jeddah itu dikerjakan sholatnya yang belum dia kerjakan. Nah, ada pendapat yang kedua, ya kan? Ketika waktu sholat datang, dia tetap sholat dalam kondisi semampunya, ya kan? Tapi sholatnya ini itu hanya lihurmati wujudi waktu sholat, hanya untuk menghormati adanya waktu sholat. Tapi nanti harus diulang lagi ketika dia sudah sampai tujuan. Saya ulang sekali lagi ya. Kalau ada perjalanan panjang seperti itu sampai 10 jam, yang betul adalah diqodok semuanya ketika sudah sampai tujuan. Ada pendapat yang lain dikerjakan di atas kendaraan setiap sholatnya datang itu. Nah, dikerjakan di atas kendaraan ini untuk apa? Untuk menghormati karena adanya waktu sholat. Tapi nanti wajib diqodok lagi ketika sudah sampai tujuan. Gitu nggih. Jadi 2 kali pelaksanaan di perkataan yang kedua ini. Kalau yang pertama tadi dia hanya cukup mengqodok ketika sudah sampai perjalanan. Wallahu taala alam. Nggih. Nggih. Untuk pakaian najis tadi, keluarga saya itu pakaiannya kadang itu panjang. Kalau orang Jawa sering bilang nyapoin darat. Nah, itu kalau misalnya dipakai untuk sholat, waktu kena nyapoin darat itu pasti kena kotor. Apa harus ganti pakaian atau bagaimana? Baik, ini malah ada hadis dari Rasulullah SAW. Rasulullah itu bilang, bagi perempuan yang jubahnya terjulur sampai tanah, itu tetap hukumnya suci. Meskipun nanti ada najis yang kena, najis tersebut nanti tersucikan dengan debu-debu tanah-tanah yang berikutnya. Jadi ini ada hadis sahih, malahan ada dalilnya Pak. Ada dalilnya bahwa tadi kalau mungkin pakaiannya itu menyeret-nyeret sampai tanah, itu tetap dihukumi suci. Kalaupun di sana ada najis yang terkena, itu tersucikan dengan tanah-tanah yang terkena di pakaiannya tersebut. Wallahu taala. Nggih. Tadi mengulang yang pesawat tadi, itu ada maskapai yang mungkin pesawatnya besar sekali dan ada tempat
bisa sholat bahkan untuk jamaah 2-3 itu bisa melaksanakan rukun jamaah. Itu apakah boleh sholat di pesawat? Baik, ya. Jadi kaedahnya adalah tidak boleh sholat wajib di atas kendaraan kecuali syarat dan rukunnya bisa terpenuhi. Saya ulang sekali lagi, tidak boleh sholat di atas kendaraan kecuali syarat dan rukunnya terpenuhi. Contoh syarat dan rukunnya terpenuhi tadi kita berikan contoh di atas apa? Kapal. Di atas kapal itu kan ada musola. Kita bisa memenuhi syarat dan rukun-rukunnya sholat dengan baik, maka sah sholatnya. Nah, terus kemudian tadi kalau di atas pesawat bagaimana Ustadz? Ada musolanya. Tadi selama rukun dan syaratnya bisa terpenuhi dengan baik, maka sholatnya sah. Wallahu ta'ala alam. Walaupun tidak mengarah ke kiblat. Harus mengarah kiblat. Kan ini syaratnya kan harus mengarah kiblat. Tapi di kapal dulu kapalnya kan kita nggak tahu nih. Jadi ketika dia dari takbiratul ihram sudah berijtihad, sudah mencari arah kiblat, biasanya kan ada yang ngarahkan gitu kan. Nah itu sah, enggak apa-apa. Awalnya dari awal Allahu Akbar gitu. Kadang-kadang kita kalau itu saya pulang kampungnya biasanya kan sudah jelas ke sana arahnya. Tapi kalau kita dari awal kalau di handphone arahnya ke sana, tapi di musolanya kapal arahnya ke sana nanti tabrakan semua orang arah tahu. Itu bagusnya gimana? Ya tadi tetap ketika saya pernah ngalami waktu perjalanan ke Lampung itu dari Merak ke Bakahuni itu sudah ada penunjuk arahnya, arah kiblat ke sana. Jadi semua jamaah yang belum sholat mengarahnya ke sana. Jadi satu arah. Jadi waktu awal sholat dia takbir Allahu Akbar itu menghadap ke arah kiblat, gitu. Namun, nggih. Sholat asar tadi kita kan naik kereta Jakarta. Nggih. Nggih. Kan belum asar. Ya belum masuk waktu asar. Kan dulunya habis dulu asar gitu boleh. Di jamak di jamak takdim gitu nggih. Baik. Di sini kalau di dalam mazhab Syafi'i bolehnya jamak itu ketika dia sudah mulai perjalanan. Artinya sholatnya itu nggak di rumah. Contoh, ini rumah panjenengan, terus kemudian harus ke Tirtonadi. Nah, sholatnya di mana ini? Di Mbaki contohnya. Itu boleh nanti jamak takdim gitu. Kenapa? Karena kalau dia sudah mulai perjalanan, dia statusnya sudah musafir. Gitu nggih. Tapi ada juga madhab Malik. Madhab Malik itu mengatakan kalau kita ini hendak berpergian, maka kita boleh untuk menjamaknya di rumah. Tapi ini menurut saya yang paling kuat adalah kan jamak itu diperbolehkan bagi orang yang memiliki uzur kan, baik ada masyaqqah ataupun perjalanan. Nah, maka kalau yang saya yakini, yang saya praktekkan adalah tadi kita dari rumah ini harus segera berangkat dulu. Nah, nanti sebelum di terminal kita mampir ke ke masjid untuk sholat dan jamak takdim. Nah, nanti baru sampai terminal kita bisa. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita sudah perjalanan, kita statusnya sudah bukan lagi mukim tapi musafir. Gitu nggih. Gitu. Paling banyak kita mengkodok itu berapa waktu sholat paling banyak? Tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Bahkan gini, mohon maaf ya. Kemarin kan kita membahas tuh syarat wajib sholat itu Islam. Dalam mazhab Syafi'i, orang yang murtad, mohon maaf, itu selama dia murtad itu dia harus mengqadha sholat. Maka nggak ada batasannya, gitu. Jarak kilometer seorang yang belum
Baik. Kan ada beberapa orang umur muda, contohnya kayak baru pergi sibuk kemudian atau sibuk masih Jawa Tengah, jarak 3 jam atau 2 jam itu sudah mulai dikodok atau di Jamak. Iya. Jadi jamak sholat itu diperbolehkan ketika ada 3 alasan. Yang pertama adalah safar, yang kedua adalah sakit, yang ketiga adalah mator hujan. Ya, ketika dia safar, sakit atau hujan, ini boleh menjamak apa? Sholat. Baik, kalau tadi statusnya tadi kan safar. Nah, safar ini safar yang jaraknya seberapa Ustadz boleh menjamak sholat? Safar itu ada 2, safar pendek sama safar panjang. Nah, safar pendek itu yang kurang dari 80 km. Safar pendek itu yang kurang dari 80 km. Safar panjang 80 km atau lebih, itu namanya safar panjang. Nah, safar pendek atau safar panjang itu boleh menjamak sholat. Ingat ya, menjamak sholat boleh. Mau safarnya pendek atau safar panjang, keduanya boleh untuk menjamak sholat. Beda dengan qashar. Beda dengan apa? Qashar. Kalau jamak sholat, dia menggabungkan 2 sholat pada satu waktu. Contohnya zuhur sama asar dijamak 4-4. Maghrib dengan isya dijamak 3-4. Kalau seperti ini, mau safarnya pendek atau panjang boleh. Nah, kalau qashar itu berarti apa? Meringkas, yang 4 jadi 2. Ini hanya boleh dilakukan bagi musafir yang panjang, yang pendek nggak boleh, gitu nggih. Jadi saya ringkas jawabannya tadi, menjamak sholat itu boleh bagi seorang musafir. Mau safarnya pendek kurang dari 80 kilo atau safarnya panjang 80 kilo atau lebih, itu semuanya boleh menjamak sholat. Ingat, menjamak sholat, bukan mengqashar sholat. Kalau mengqashar sholat hanya diperbolehkan bagi yang safarnya panjang. Baik, sampai sini ya. Saya rasa itu dulu ya, sudah paham ya, gitu. Jadi kalau mungkin ke Kebumen atau kemudian ke Jogja, sini Jogja saya lihat di map itu sekitar 76 kiloan kalau nggak salah. Dari Klaten ke Jogja itu 76 kiloan. Berarti itu boleh jamak, tapi nggak boleh qashar karena kurang dari 80 km. Yeah. Minimal untuk jarak pendek itu berapa? Nah, jarak pendek itu ketika dia sudah keluar dari kota minimal. Jadi kalau masih di kota berarti dia belum musafir dia. Tapi ada juga yang mengatakan kecamatan, Pak. Iya. Bukan kota tapi kecamatan. Malah ada itu yang mengatakan, kalau tidak salah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengatakan desa. Jadi kalau dia sudah keluar dari desa, maka ini batasan minimal dia boleh menjamak sholat. Batasan minimal untuk menjamak apa? Sholat. Yang penting tadi keluar dari desa atau kecamatan atau kota kayak tadi. Tapi nek saya pribadi yang saya pegang adalah kota. Yang saya pegang adalah apa? Kota. Jadi kota Klaten, kota Surakarta, kota Jogja. Jadi kalau sudah keluar dari Klaten, maka kita sudah mendapatkan batasan minimal untuk dikatakan musafir. Bagaimana kan biasanya kan kalau ada orang dinas ya, dia dari Solo ke Jakarta cuma kan memang 1 jam atau 2 jam bisa. Bila
sampai di tujuannya, dia merasa dalam perjalanan safar gitu. Nah, terus dia tuh suka melakukan jamaah qashar sholatnya, karena padahal dia sudah menetap di Jakarta itu, di tempat itu, tapi dia belum berangkat ke safar. Itu bagaimana? Karena kan biasanya banyak yang begitu di sini. Dan dari kemana selama perjalanan itu 3 kali aja dia sholat sehari ya. Nah itu sebaiknya bagaimana? Baik, ya. Bagi musafir yang mukim, ingat ya, musafir yang mukim. Musafir mukim itu gimana toh? Kita dari Solo ke Jakarta bermukim di sana selama beberapa hari, itu safar yang mukim. Nah, safar mukim yang kayak gini dia boleh jamak dan kosornya itu hanya 3 hari saja. Hanya 3 hari saja. Setelah itu dia harus sholat biasa. Termasuk sholat Jumat, misalnya ada hari Jumat di sana, itu dia pilih Jumat atau boleh Jumat, boleh jamak juga. Boleh Jumat, boleh Jumat, boleh jamak juga. Kalau mukimnya sebulan gitu. Nah, mukimnya sebulan hanya 3 hari saja, Pak. Hanya 3 hari saja. Yang lainnya nggak boleh dijamak, nggak boleh dikosor. Gimana? Mohon maaf. Oh, wudu di dalam toilet. Hukum wudu di dalam toilet ya? Oh ya. Ya. Wudu di dalam kamar mandi yang ada toiletnya, kalau jarak antara toiletnya itu kalau para ulama mengatakan majlisut takhotub. Majlisut takhotub itu 3 dhira'. 3 dhira' itu, 1 dhira' itu antara siku sampai ujung jari ini. Jadi 1,5 meter ya. Ya kan? Kan ini segini kan 1,5 meteran ya. 1,5 meter. Kalau dia itu jaraknya dengan dengan toiletnya itu 1,5 meter, itu hukumnya makruh. Tapi berdekatan itu tidak boleh. Karena berpotensi untuk terkena najis. Gitu nggih. Setidaknya hukumnya makruh. Makruh itu sah tapi dibenci. Gitu. Afdolnya ditinggalkan. Itu kalau sholat wudu di dalam kamar mandi, hukumnya makruh. Ampun nggih? Ya. Ini yang bisa kami sampaikan. Barakallahu fikum, wallahu taala alam. Jika ada salah katanya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada benarnya itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa la akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.